Restoran hebat Jinhua. Ini restoran dengan standar tertinggi di seluruh Haicheng, hanya orang kaya dan berkuasa yang datang ke sini. Mengadakan pernikahan di sini. Kapan keluarga kita punya kerabat sekaya ini? Anak nakal, aku kasih tahu kamu ya, hari ini sepupu dari pihak keluarga ibumu menikah. Partemunya. Mereka semua teman sekelas yang belajar di luar negeri. Masing-masing berkulit putih, cantik, dan tubuh mereka. Hari ini, tambahkan WeChat mereka dan bawa pulang menantu perempuan untukku. MA. Suruh aku datang ke pernikahan. Atau jadi mak comblang? Lagi pula, aku sudah lupa seperti apa sepupu itu setelah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. Dasar anak bandel, dengar ya, hari ini kamu harus pergi, entah mau atau tidak. Restoran Jinhua. Liu. Wanru. Perintah dari nyonya rumah memang tidak bisa dilawan. Restoran Jinhua. Liu Wanru. Kau ini bagaimana cara menyetirnya? Apa kamu buta hampir tabrak mobilku? Lihat mobilku. Kalau rusak bisa ganti rugi? Hei, hampir nabrak, malah sombong sama aku. Aku. Niat mau manfaatin aku ya? Anak, sudah sampai belum? Bu, aku mau pulang. Aku dipukul. Jangan coba bodohi aku, ingat tugasmu kalau belum tambah di WeChat jangan pulang. Anak neko pergi kemana ini? Rumah sepupu memang sudah maju ya. Lihat apa? Aku sudah beri uang hadiah. Terima kasih kepada para tamu yang datang, berikut pengantin pria dan wanita hadir. Tepuk tangan, silakan. Apakah ini sepupu yang dulu pakai celana dan bermain bersama? Dia benar-benar seperti bidadari. Penasaran seperti apa suaminya? Kenapa jadi si kodok ini? Kalau bukan sepupuku, aku pasti akan mengacaukan pernikahan ini. Benar-benar Pasangan Serasi. Pengantin pria, apakah Anda mau menikahi wanita di hadapan Anda ini? Saya. Dia tidak mau. Ada yang merebut pengantin. Nona Xia datang memberi selamat. Silakan daftarkan di... Saya bukan mencari Anda, saya mencari pria saya. Pria Anda. Sungguh beruntung, dua wanita berjuang untuknya. Shibin, ikut saya pergi ya. Makan melon itu paling enak langsung di tempat, rasa melonnya jadi makin lezat. Paman. Aku taruhan 10.000, dia pasti nggak berani jalan. Aku tidak setuju. Siapa dia? Keren banget. Ayah. Ternyata bapaknya pengantin pria. Aku duduk di tempat kehormatan. Zhao Shibin, jika kamu mengecewakan Wanru, hari ini, aku akan benar-benar memutus hubungan ayah anak denganmu. Wanru, tenang aja, keluarga Zhao pasti nggak akan mengecewakan kamu. Zhao Shibin. Apa maksudmu? Ternyata dia memang tidak berani.
Shibin. Yang kucintai adalah kamu, dirimu, bukan uangmu. Selama kita bisa bersama, mengumpulkan sampah pun tak apa. Ayah. Aku tidak akan menikahi wanita yang tidak kucintai. Pernikahan seperti itu hanya akan jadi kosong. Aku tak mau jadi boneka. Aku ingin mengejar kebahagiaanku. Jadi, kebahagiaanmu adalah merusak pernikahan, selingkuhan kabur. Tidak dicintai baru itu selingkuhan. Saya dan si Bin saling menyukai. Saya tak ingin gangguan dalam hubungan kita. Menjijikan. Kamu mau pergi dengannya? Maaf Yenru. Aku tak bisa memberimu kebahagiaan. Apakah si kecil ingin lari? Anak durhaka, kamu ini anak durhaka. Calon besan, tentang hal hari ini. Nani, saya pasti akan datang untuk meminta maaf. Pengantin pria pergi, meninggalkan pengantin wanita sendirian. Ditinggalkan di pernikahan, gadis ini nanti sulit menikah lagi. Keluarga ini adalah pernikahan keluarga, kalau orang luar tahu. Reputasi gadis ini benar-benar akan hancur. Walaupun sudah lama tidak bertemu dengan sepupu, bagaimanapun juga masih satu keluarga. Waktu kecil sepupu melindungiku berkali-kali, kali ini biarkan aku melindungimu. Belum lagi berhadapan dengan pria brengsek ini. Ya tapi gadis itu benar, mereka sudah lama bersama. Liu Wanru yang selingkuh. Semua diam. Dia tidak mau. Aku mau. Dia tidak mau. Aku mau. Kenapa sepi sekali? Selanjutnya kita harus apa? MC, lanjutkan acaranya dong. Ah, masa bodoh. Aku sudah nekat. Wanru. Kamu tahu tidak? Saat aku dengar kabar kamu akan menikah, hatiku sakit sekali. Aku mencintaimu 10 tahun lamanya. Dalam hidup, ada berapa kali 10 tahun, kan? Situasi seperti ini terjadi hari ini. Tidak ada yang mau melihat. Tapi aku tidak. Aku merasa ini adalah takdir. Memberiku kesempatan lagi untuk mencintaimu. Jadi kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu adalah Siapa aku sekarang tidak penting. Tak apa jika kamu melupakanku. Tapi aku dengan cinta seumur hidup. Membuatmu merasakannya. Aduh. Besarnya. Nona Liu Wanru. Kamu. Maukah menikah denganku? Menikahlah dengannya. Cepat setuju, tidak nampak? Aku membantu kamu keluar dari situasi. saya mau. Baiklah, lanjutkan pernikahan, silakan pengantin pria cium pengantin wanita. Apa? Cium 1 kali. Jangan perlu, banyak orang, malu banget. Lamaran sudah dilakukan barusan, cium 1 kali tidak masalah. Apalagi kalian sekarang sudah sah suami istri. Masalahnya hubungan kita ini agak khusus. Aku tahu, cinta diam-diam 10 tahun kan? Tidak apa-apa, ayolah kalian cium 1 kali. Sepertinya pengantin pria agak malu. Ayo, pengantin wanita yang aktif sedikit. Sepupu, kamu serius ya? Ya ampun, ini aku melanggar nenek moyang. Ayo kita bersulang.
Ayah ibu. Anak perempuanmu bersulap. Dia memanggil ayah ibu. Bukankah itu bibi dan paman saya? Bibi. Hahaha. Kenapa panggil bibi, panggil ibu? Benar-benar tidak mengenaliku lagi. Hahaha, terima kasih sudah berdiri membantuku hari ini. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah kehilangan seluruh mukaku. Oh. Aku mengerti. Mereka tahu aku membantu sepupuku. Seperti yang diharapkan dari orang kaya, otaknya sangat cepat. Ayah, Mengapa? Mama. Jangan khawatir, mulai sekarang aku akan bersikap 2 kali lipat baik padanya, mencintainya dan melindunginya. Jangan biarkan dia menderita ketidakadilan. Saya merasa lega saat Anda mengatakan itu. Ambil 500 dari perusahaan tidak. 2 miliar untuk menantuku yang baru, cepatlah. 2 miliar. Bercanda ya keluargamu, saya sudah tahu ayah, hari ini kita makan dan minum yang enak, saya akan menemani semua tamu, bagaimanapun kalian dan ibu adalah keluarga. Jadi kita tidak usah bicara basa-basi ya. Betul. Memang keluarga lain waktu saya akan berkunjung ke rumah Besan. Silakan duduk, ayah ibu duduk, baik. Ayo, Selamat atas pernikahan baru. Ayo bersulang. Ayo. Ayo bersulang. Ayo bangun terus minum aja, ayo bangun-bangun. Cheng Lin. Cha Englin. ekak. Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kenapa panggil kakak? Kita kembali ke kamar yuk. Dasar bocah nakal, untung saja aku memasang GPS untukmu. Oke, kamu tidak datang ke pernikahan. Kamu pergi minum-minum. Tunggu saja bagaimana aku menghadapimu. Hai Wanru. Meskipun pria ini sangat jantan hari ini, kita belum mengenalnya dengan baik. Mari kita kenali dia dulu. Benar, tidak baik untuk benar-benar memasuki kamar pengantin. Orang tua. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah ruang pernikahan. Hei, di mana anakku? Kamu aduh. Itu tadi putra saya. Hahaha. Oh, rupanya mertua. Mertua. Anak Anda hari ini melamar putri saya di depan umum. Wah, ini benar-benar membantu keluarga Liu saya. Iya, Cheng Lin mengejar putri saya selama 10 tahun, akhirnya kini bersatu, benar-benar kabar baik. Hahaha. Pantas saja anak ini tidak menikah, ternyata sudah punya orang yang disukai. Dewi mendengar doaku, akan pulang dan sembahyang untukmu setiap hari. Hahaha, besan-besan, hahaha oke. Pikirin apa, Li Chenglin? Ini kan sepupu kamu. Kamu sedang apa ini? Kalau nggak ada apa-apa lagi. Aku pulang duluan, sepupu. Sepupu. Oh. Ternyata. Kamu suka berperannya. Hei. Anak nakal, sembunyikan berita bagus. Astaga, berhasil menculik pengantin. Kapan bawa menantu pulang lihat-lihat? MA, kenapa ngomongin ini sih? MA. Jangan khawatir, MA. Aku akan jaga Cheng Lin baik. Setelah urusan kami selesai, kami akan pulang menjenguk. Urusan. Oh baik-baik. Apa yang terjadi? Bagaimana memanggilnya ibu? Dia istri pamanmu. Kamu benar-benar mabuk. Kita sudah menikah. Jangan panggil ibu.
Panggil apa dong? Apa ini? Menurut kamu apa? Jangan begini. Aku adikmu. Jangan begini. Aku adikmu. Aku nggak peduli soal usia. Kenapa kalau adik, wanita lebih tua 3 bagai memeluk emas? Begitu terbuka. Ayah ibu. Aku salah. Aku harusnya nggak kabur dari nikahan. Pergi. Nak, bangunlah. Kalau mata merah habis nangis, Cukup deh, kamu kira dia benar-benar menyesal. Kartunya dihentikan jadi gak ada uang. Tanpa saya beneran menyesal. kamu bicara lebih sedikit. Anak sudah tahu salah. Tahu salah sekarang, tahu salah apanya? Kamu bikin keluarga Liu malu besar di pesta nikah. Kalau keluarga Liu menyalahkan kita, keluarga Zhao akan hancur dalam 3 hari. Lalu harus bagaimana? Apalagi sekarang, cepat-cepat minta maaf ke Wanru. Kalau kamu gak bisa nikahi Wanru seumur hidup, jangan pulang. Cepat, cepat. Aku pergi. Kalau tidak ada apa-apa, aku pulang dulu ya. Dapat istri. Tidak bertanggung jawab, pergi. Kamu benar-benar mabuk. Hubungan kita berdua, gini. Dia itu yang apa ya? Aku tak bisa bilang. Jangan-jangan kamu tidak bisa, kan? Aku sangat kuat. Jangan banyak bicara. Begitu seharusnya. Maaf ya, kakak sepupu. Kamu suka ini. Cukup unik ya. Kamu suka ini. Cukup unik ya. Tamu di luar belum pergi. Mau menghancurkan reputasiku? Jadi sumpah kau ucapkan hari ini. Janjimu pada orang tuaku menjagaku. Semuanya bohong. Tidak bermaksud begitu, kamu salah paham. Memang kita tidak mungkin bersama. Hari ini dibatalkan pertunangan di depan. Aku sudah sangat tertekan. Sampai kau muncul melindungiku, aku merasa yakin. Sekarang kamu memberitahuku. Semuanya palsu dan akan pergi. Aku tahu. Kalian semua sama. Keluarga kaya adalah senjataku yang paling ampuh. Kalau kamu benar-benar mau pergi, di kartu itu ada 20 juta. Ambil saja. Kamu kira aku demi uang? Tidak pernah punya kesempatan memilih. Dijodohkan oleh keluarga dengan orang yang tidak kucintai. Aku juga tidak bisa membuatnya tetap tinggal demi aku. Sejak awal hingga akhir. Kita hanyalah bidak perkawinan keluarga. Pernah berpikir melawan takdir? Hidup sesuai dengan keinginanmu sendiri. Aku berpikir. Aku ingin seseorang berdiri kokoh di belakangku saat bahaya. Dan memberitahuku. Jangan takut. Ada aku di sini. Kalau kamu mau pergi, aku juga gak akan tahan kamu. Temani aku minum sedikit, buat hilangin sedih. Jangan khawatir. Gak ngapa-ngapain kamu. Anggap aja nemenin aku. Gimana? Baiklah. Bersulang. Meski kamu punya uang, tapi kamu gak lebih bahagia dari aku. Benar. Lihat, misalnya hari ini.
Aku bisa akting jadi babi. Kamu bisa? Aku bisa akting jadi babi. Kamu bisa? Coba jadi babi deh. Jangan pergi. Kamu? Memang dia gadis yang sangat baik, tapi kita berdua. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Kamu nggak ada perasaan ke aku. Bukan aku nggak ada perasaan ke kamu, tapi hukum yang nggak boleh. Aku ada perasaan ke kamu. Kamu layak dapat orang yang lebih baik dari aku. Kita berdua memang tidak. Berhenti di situ. Ayah, Siapa ayahmu? Percayalah. Kamu kesini mau ngap? Bu. Aku salah. Aku datang jemput Wanru pulang. Pulang. Kamu ini imut, berani sekali merusak pernikahan putriku, meninggalkannya sendirian di pesta. Sekarang, pura-pura tidak terjadi apapun, bawa dia pulang. Lihat saja, akan ku... Ayah. Aku tahu salahku, beri aku kesempatan. Aku hilaf, tidak akan berani lagi. Ya sudahlah. Lagi pula, Xiao Zhao juga sudah menyadari kesalahannya. Ibuku benar-benar sayang pada... di mana Wanru? Wanru masih di kamar pengantin. Bagus, akan mencarinya sekarang. Ya, tunggu sebentar. Menantu kami juga ada di kamar putri saya. Mereka baru menikah. Mungkin belum bangun. Apa? Menantu. Van Hujia. Ja. Ha? Aku memang lucu. Aku tidur dengan sepupuku. Kak, kamu bangun. Ingin lari. Pakai celana dan pura-pura tidak kenal. Aduh, kepalaku sakit banget. Aduh, kok banyak hal tidak ingat. Kemarin minum terlalu banyak, ya ampun. Buka pintu. Buka pintu. Cepat. Habis sudah, ada orang datang mencariku. Takut apaan? Kita ini pasangan sah sekarang. Tidak bisa, aku harus pergi, aku benar-benar harus pergi. Kalian. Bejingen. Kenapa kamu? Benar-benar musuh yang tak terhindarkan. Hei, bro. Masuk kamar orang lain harus ketuk pintu, ya? Kamu, ngomong kosong. Itu perempuan saya. Hari ini lihat baik-baik. Dia, istri saya. Ayo sayang. Apa? Aksinya buruk. Tapi berani juga. Bagaimana? Jelaskan. Bocah nakal. Tuan Muda Zhao. Kenapa masuk ke kamar pengantin? Kalau tidak pergi, aku akan lapor palsu. Kalian bahkan tidak punya sertifikat nikah. Siapa bilang menantuku itu palsu? Hei menantu, ibu siapkan sup buat kamu. Nanti kita pulang minum ya. Lalu kita punya cucu sehat dan gemuk. Terima kasih, Bu. Sepupu, bawa permen nikah. Anak nakal. Aku dan Wanyu datang untuk permen nikahnya. Ini adalah Sepupu. Aku sepupumu, Liu Wanru. Waktu kecil, aku yang mencuci popokmu. jadi aku. Menikahi orang yang salah. Apakah ini sepupu yang bermain lumpur denganku saat kecil? Ini seperti bidadari. Dia tidak mau. Aku mau.
Jadi aku menyelamatkan orang asing yang tidak kukenal. Lalu hampir tidur sama dia. Habis, aku sudah berbuat bigami, penipuan, penculikan. Nak, kamu ini kenapa? Sayang, kamu baik-baik. Kakak, Apa tidak ada yang peduli? Aku ini yang istrinya dirampas. Wanru, aku salah. Aku ini suamimu yang sebenarnya. Di sini tertulis jelas bahwa Zhao mengakhiri pernikahan dan kerjasama. Pelunasan utang dimulai besok. Palsu, semuanya palsu. Aku akan tuntut kamu atas penipuan. astaga. Video pembatalan pernikahanmu sudah kukirim ke grup pemegang saham Zhao. Perlu aku putar? Ayah, aku tidak mau menikahi wanita tanpa cinta. Pernikahan seperti ini hanya ada nama tanpa makna. Aku tidak mau jadi boneka. Aku ingin mengejar kebahagiaanku. Wanru, aku salah. Tidak. Semuanya karena Lulu menipuku. Dia menggoda aku. Kasih aku kesempatan. Apa kamu buta? Masih berani mau rebut menantuku? Mimpi saja. Nenek, kamu nenek gila. Aku akan kubunuh kau, tante. Akan kubunuh kau, tante. Suamiku, kamu baik-baik saja? Yang itu bukan sepupu Nona Liu. Sebenarnya saya Anak laki-laki nakal. Setiap kali saya melihatnya. Wanru menikah ke keluarga Li, berarti sudah jadi bagian dari keluarga kita. Aku dan ibu akan melindungimu seumur hidup. Terima kasih, Bu. Bu, tidak seperti itu. Jangan tambah masalah, dengarkan aku. Aduh. Bandel, ibu sudah tahu. Kamu sudah mengambil alih pernikahan ini, hanya saja belum kembali ke kampung buat pesta. Wanru, coba lihat besok bisa gak kita balik ke kampung buat pesta? Baiklah, tidak ada masalah. Bu, sebenarnya aku dan dia tidak kenal. Kamu melawan, ya? Seluruh desa sudah tahu, kamu mengambil menantu kota yang cantik. Sekarang kamu bilang tidak mau pulang? Mau taruh mukaku di mana ini? Bu, kenapa mulutmu lebih lebar dari pinggang celana kapas? Kamu anak nakal, mana ada yang bilang begitu sama ibunya? Keluarga Li seperti mendapat keberuntungan besar. Kenapa aku nggak ngomong? Kamu nggak bisa melarang, urusanku. Harus pulang. Bu, pesta desa bisa lebih besar? Aduh, bikin besar. Oke, pasti besar. Aku pulang dulu biar urusannya ini ya. Ayo, kalian berdua pasti sudah gila ya. Li Chenglin, semangatmu waktu merebut pengantin? Sudah diputuskan, MA. Pulang dulu, aku beres-beres, besok balik. Ayo, bocah nakal. Ayo, semua makan minum ya. Makan, ayo, minum banyak-banyak, haha. Silakan masuk, ayo, bagus, masuk. NK, tanya Wanru dia sampai mana, sebentar lagi kita mulai makan. Jangan lewatkan waktu bagus ini. Itu bos orang kaya, bercanda doang bilang mau datang. Kamu kira beneran bisa datang? Kamu. Ingat baik-baik. Coba lihat lagi. Mereka yang menikah. Pestanya besar-besaran, kita 10-200 ribu. Datang aja udah ngasih muka buat keluarga Li. Masih minta angpau juga. Benar banget. Kamu Li Chenglin, nggak punya kemampuan atau modal, bisa dapat istri baik apa? Chenglin, nggak bisa dapat istri baik nggak apa-apa? Tante cariin yang janda deh. Lihat nih, janda Wang dari desa sebelah. Tidak mintain mas kawin, dan ikut bawa 2 ekor babi. Hahaha. Lao San, kamu meremehkan keluarga Chenglin. Ya, hari ini aku beritahu. Menantu perempuan itu anak perempuan orang terkaya di Haicheng. Lu Wanru. Ibu ngomong apa sih? Anak. Pergi ke ujung desa, jemput menantumu. Biar mereka buka mata lebar-lebar. Orang cuma bercanda. Masa kamu serius orang bakal datang? Kamu. Shochin. Lihat itu Chenglin. Bicaranya tidak meyakinkan. Kalau mau membual harus siap-siap, dengan tampang seperti itu, mau nikahi putri orang terkaya. Hahaha. Kalau bisa menikahi putri orang terkaya, akan berlutut untuk Chenglin. Akan beri nama belakang anak laki-laki saya yang baru. Saya kasih kamu 10 juta rupiah. Siapa nih ini? Bu, ini saya.
Aku sudah sampai. Apa? Kamu benar-benar datang. Tidak mungkin ini nyata. Putri kaya raya, kan? Kedengarannya begitu, suaranya persis seperti di TV. Sudah datang ya, Wanru, hahaha, seluruh desa kami mengadakan pesta buat nunggu kamu datang, hahaha. Aku suruh Chenglin jemput kamu di pintu desa ya tunggu sebentar. Nak, pergi bawa mobil kita ke pintu desa, jemput istri dari keluarga Li. Bawa pulang. Ayo cepat. Cepat, 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 cepat. Mobil apaan sih? Cuma traktor rusak saja. Tapi nggak nyangka dia beneran datang. Udara di desa ini beda. Segar. Nona. Lingkungan desa ini Apa kamu yakin mau pergi? Demi Chenglin. Tentu saja aku harus pergi. Chenglin, Chenglin. Kalian ikuti di belakang. Beri kami ruang berdua. Ja. Chenglin. Tak disangka kamu datang. Tentu saja. Aku sudah janji ke ibu kita. Ayo pulang. Duduk dengan tenang. Bagaimana? Sudah percayakan? Bohong nih, sekarang teknologi online kan maju banget. Ini kedengeran aja suara sintetis. Dulu dia nggak mau terima sol sepatu dari aku. Sekarang nikah sama istri palsu, mau nipu siapa sih? Semua lihat nih, Chenglin kan ya? Kodok mau makan daging angsa, aku punya perawan cantik di tangan nih, itu anak bodohnya Pak Liu. Nggak perlu mas kawin lagi, hahaha, ketawa deh kalian ketawa. Entar kalian bakal nangis loh. Oke, kita tunggu. Kita tunggu. Mak, aku pulang. Siu Kin, kenapa istri anakmu pulang pakai traktor sih? Ini orang kaya baru. Hahaha Xiukun A. Ini sama anakmu. Bener-bener cocok sekali, hahaha, uang sumbangan kita nggak sia-sia. Pertunjukan ini seru banget. APA. Nggak mungkin. Aduh. Dasar anak bandel, nggak peka banget, cepat bantu istrimu turun. Bu. Hehe. Saudara-saudara, maaf sudah menunggu. Ayo, keluarkan peralatan pernikahan saya. Kebahagiaan menghampiri. Putri keluarga Liu menikah. Untuk pernikahan, villa di Changyi nomor 1. 2 mobil mewah Porsche, 20 batang emas, sepasang vas King Doulong. Ya ampun. Uang ini cukup untuk membeli 10 desa. Apa aku sedang bermimpi? Anak Chenglin ini. Kuburan leluhur keberuntungan? Pak Liu, sejak kecil saya melihat anak Chenglin ini punya wajah beruntung. Kalian berdua itu seperti Dewa Yu Huang dan Dewi Wangmu. Sungguh pasangan yang Orang-orang ini mengubah wajah mereka lebih cepat daripada membajak tanah. Mengapa kamu lihat menantu perempuanku melempar uang ke sana kemari seperti daun bawang cincang? Tadi, siapa bilang Chenglin kita nggak boleh nikah? Sekarang, mukanya sakit ya? sakit sekali. Saya akan memberikan 2.000 yuan lagi sebagai bagian. Hai Tuan Liu, di masa depan, tolong rawat lebih baik lagi. Saya mengikuti 3.000. Tolong Liu selalu bantu saya. Anak saya kuliah. Saya setuju. Saya setuju. Bukan saya yang memutus, keluarga kami. Semua mendengar dari Chenglin. Habis sudah. Sekarang seluruh desa harus memanggil saya Raja Hidup Gratis. Binge, di sini tempatnya. Lu Wanru. Tempat terpencil dan miskin, berani datang. Li Changlin. Hari ini aku pasti akan mengatasimu. Sudah tidak awal lagi. Kalian berdua istirahat ya. Bu. Segera istirahat ya. Bagus sekali, berikan aku cucu.
Mau kemana? Aku tidur di lantai. Takut padaku. Datang ke sini. Pelan-pelan, semua kena bajuku. Bukankah suka ini? Aku menyiapkannya. Hati-hati, nanti bisa rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Gadis di kota ini. Memang berbeda, pasangan muda ini cukup romantis. Bin, kamu dengar suara apa? Aku tidak bisa lagi. Kamu hebat, bertahan sedikit lagi. Bajingan, kubikin habis kamu. Aku. Ada pencuri. Pintu depannya terbuka. Ini nyuruh kita masuk nih. Dahuang, gigit dia. Nggak tahan lagi. Nggak tahan lagi. Ini pedas banget. Wah, ini pesanan khusus dari Korea. Nona muda. Barang di toko kecil 1 paket Rp1. Kamu masih mau beli di luar negeri. Kalau kamu suka, pasti aku beli yang terbaik. Terlalu pedas, simpanlah untukmu sendiri. Aku mau mandi, kamu tidur dulu saja. Hei kamu. HMPH. Makan enak tak takut terlambat, cepat atau lambat akan jatuh ke tanganmu. Chenglin. Bangun. Kenapa kamu tidur di sini? Biarkan tidur sedikit lagi. Kemarin malam capek ya? Ibu dengar semuanya kok. Gadis di kota memang beda. Hahaha. Kamu ngomong apa sih? Bu. Kami berdua benar-benar bersih. Ayo cepat, serahkan sup ini ke Wanru. Apa ini? Minum sup ini bisa punya anak laki. Ibu dulu minum sup ini untuk melahirkan kamu. Kita berdua tidak ada hubungan sama sekali. Cepat bawa ini. Cepat ambil. Cepatlah. Barang-barang yang dibawa cukup lengkap ya. Kamu tahu apa? Ini namanya wanita berdandan untuk orang yang disukai. Ini dari ibuku. Suruh aku kirimkan sup ini untukmu. Sup apa ini? Sup sejati. Kita harus lebih cepat lagi. Cowok brengsek Li Chenglin, kembalikan masa mudaku. 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 Chenglin, biasanya diam, ternyata mainnya cukup gila. Punya banyak pacar, pantesan tubuhnya kurus. Pulang ke rumah, jangan nonton lagi. Apa kalian salah orang? Aku tidak kenal kalian. Tuan Li. Kau memang mudah lupa. Punya yang baru langsung lupa yang lama ya. Kamu lagi, ya? Beraninya kamu ke rumahku dan menggangguku. Pejai begini, kenapa kalian ribet? Anak nakal, apa yang kau sembunyikan dari kami? Pantas ini pada Wanru? Aku sungguh tidak kenal mereka, Bu. Kamu yakin? Aku bersumpah demi hidupmu aku yakin. Aku nggak tahu siapa yang menyuruh kalian memfitnah anakku, tapi aku tahu anakku sejak kecil bersih. Dia pasti nggak mungkin melakukan hal seperti ini. Taunt. Kami juga nggak mau. Faktanya memang begitu. Dia memang pengkhianat. Lihat. Tanda merah di pantatmu itu, bukankah itu tanda cinta kita? Tanda lahir nakal, kapan biarkan orang lain lihat, masih bersumpah demi ibumu, mau kutuk aku mati? Chenglin. Baru menikah sudah bikin masalah besar.
Kalau istrimu yang kaya tahu ini, dia masih mau sama kamu. Iya tuh. Kemarin pamer dan memberi seserahan. Hari ini bisa habis-habisan kamu. Va, sudah diitangan tapi lepas. Hehehe. Aku nggak peduli, hari ini harus ikut aku. Hei hei hei. Kenapa ikut kamu? Jack Changlin Milicu. Hai hai hai. Ayah, pulanglah bersamaku. Ya Tuhan. Aku jatuh ke masalah besar yang tak bisa kujelaskan. Lepaskan priaku. Lepaskan priaku, ya. Wanru. Ibu mau bilang sesuatu padamu, masa lalu biarlah berlalu. Kan hari ini ada ibu di sini. Aku sudah minta Chenglin memutuskan semua dengan bersih. Ibu. Belum terlihat juga? Aku tidak kenal mereka. Anak itu memang sengaja bikin masalah. Jangan asal ngomong. Apa hubungannya dengan Wanru. beberapa hari tidak bertemu, makin cantik? Ketemu orang salah, cowok brengsek, tapi tidak masalah. Selama kamu mau, pelukanku selalu terbuka untukmu. Hey Wanru. Wah lihat nih. Ini baru pria sejati, Chenlin cuma pekerja sementara. Zhao pakai mobil mewah dan jam tangan emas. Chenlin sampai celananya bolong terus. Liu cuma main-main aja. Seharusnya sama-sama level yang sama. Kodok makan daging angsa, akhirnya keluar juga. Lihat, bukankah begitu? Kenapa melakukan ini padaku? Apa yang sudah kulakukan padamu? Pikir aku lucu dan bodoh? Aku main-mainin kamu apa? Kalau kamu nggak adil. Jangan salahkan aku bertindak. Pak Liu, hati-hati ya. Desa kita jauh dari rumah sakit. Chenglin, kemarin menantu orang kaya, sekarang miskin. Hidup orang biasa mana ada sepertimu, secerah itu. Aku bicara tentang kamu. Nganggap aku bodoh, ya? Berapa Zhao Shibin kasih kalian? Aku kasih 10 kali. Syaratnya adalah harus mengembalikan nama baik Chenglin. Berapa uang yang diinginkan, mereka semua mau melakukannya. Kurang, ya? Kakap tidak? Kukap tidak? Cukup tidak. Bos Hao memaksa kami berakting. Dia tidak bisa melunasi pinjamannya. Rantai emas berubah warna dan mengotori leherku. Omong kosong. Dia memanggil, 500 per orang, asalkan berakting baik. Bahkan foto ini juga dari dia. Kenapa? Masih ada yang mau dikatakan? Siapa benar tak perlu takut. Perusahaan ada urusan mendadak. Harus pergi, 2 hari lagi. Sudah pergi gitu aja. Kamu memfitnah suamiku, aku akan membuatmu bayar 10 kali lipat. Teman-teman, setiap orang tampar Zhao Shibin 1 kali, dapat 1 lembar, siapa cepat dia dapat. Ada yang baik seperti ini. Tuan Liu, kami juga ingin ikut. Boleh tidak? Boleh. Warga desa Lijia, bayaran 2 kali lipat. Wow, datang-datang. Datang cepat turun, cepat turun. Bagaimana? Aku melakukannya dengan Tapi aku sebenarnya tidak salah. Tapi tetap terima kasih. hari ini di depan penduduk desa. Saya resmi mengumumkan bahwa grup Liu kami akan membangun pusat hiburan modern di desa Li. Investasi awal diperkirakan Hebat sekali, Bos Liu. Keren sekali, Chenglin. Kamu gila? 10 juta, loh. Saya ingin kamu tahu. Saya sungguh-sungguh denganmu. Saya menetap di desa Li. Kamu tidak bisa lari lagi. Warga desa sekalian, kita punya pusat hiburan mulai tahap investasi. Investasi awal adalah 10 juta. Menarik banyak klien besar. Ada klien misterius investasi 5 juta. 5 juta, banyak ya? Lihat kan, apa aku harus Pak Liu, sekali gerak bawa investasi besar untuk desa kita. Memang, desa Lijia kita ini kan jauh dan penduduknya sedikit. Uang ini langsung bisa menyelesaikan kebutuhan hidup. Beberapa tahun. Benar, coba lihat, ini siapa menantunya. Kita sudah menarik investasi 8 juta.
Dari 2 juta, Li Wanru akan keluarkan dari kantong sendiri. Bagus, bagus. Sekarang banyak pemuda dari desa kita yang pergi ke kota untuk bekerja. Bangun tempat hiburan menarik tenaga kerja, warga desa bisa tambah penghasilan. Apa maksudnya itu? Coba pikir, orang datang ke sini, pasti makan, pasti tidur, kalau setiap rumah membuka penginapan atau homestay, kan bisa langsung jadi sukses. Boss Lu. Anda benar-benar penyelamat desa Lija kami. Saya mewakili warga Lija. Terima kasih kamu. Kepala desa, kalau bukan karena Cheng Lin, aku nggak bisa ke desa Li. Kalau mau terima kasih padanya. Chenglin, kamu memang penyelamat desa kita. Kepala desa. Lihat, desa Li kita ini jadi maju. Siukin, makam keluarga Li Mu pasti berasap. Benar. Ngomong-ngomong, hari ini, pelanggan misterius mau datang ke desa. Baik. Buat pesta besar, hidangkan makanan untuk tamu di rumah Chenglin. Biar Siukin yang urus. Jangan khawatir. Hahaha. Kepala desa tunggu lama. Kenapa belum datang? Betul tidak, Pak Liu? Investor ini pria atau wanita? Apa namanya? Bagaimana panggilnya? Saya tidak tahu, investornya anonim. Mereka minta datang inspeksi. Persiapannya sangat lengkap. Kami orang kampung tidak pandai bicara resmi, nanti serahkan pada kalian berdua. Jangan khawatir, saya dan Cheng Lin pasti sambut dengan baik. Terima kasih atas segala usahamu untuk semua orang. Saya bukan melakukannya, aku melakukannya untukmu. Orang besar datang, cepat bersiap menyambutnya. Persiapkan, cepat. Semua, tepuk tangan. C'est la Madaton, c'est la Madaton. Sans butin en gars. C'est la Madaton, c'est la Madaton. Sans butin en gars. Haha, warga sangat antusias ya. Zhao Shibin. Kenapa kamu lagi? Bukankah itu bajingan bawa wanita bikin masalah? Iya, kenapa dia masih tak mau berhenti sih? Dasar bajingan Kessel, mengganggu menantu perempuan kan? Lihat bagaimana. Hei, jangan gegabah. Dia itu investor besar. Zhao Shibin. Kenapa kamu lagi? Tidak menyambut kedatanganku, Tuan Liu. Aku datang hari ini untuk makan dengan Wanru dan pria ini. Yang lain minggir. Tuan Zhao keluar uang 5 juta, benar-benar dermawan. Desa Li punya pemandangan bagus, tentu aku tertarik dengan proyek ini. Tapi yang lebih penting, aku baru saja tertarik pada pemimpin proyek ini. Ayo, minum. Tuan Lu, demi kerjasama ini, saya akan minum untuk Anda. Bos Li kita tidak kuat minum. Yang ini saya minum untuk dia. Wanru, kerja sama denganmu juga ada syaratnya. Kamu sebagai asisten pribadiku dalam proyek investigasi di Desa Li harus makan dan tidur bersama. Makan dan tidur bersama? Kenapa? Ada masalah? Ada masalah, uang ini tidak saya investasi. Bajingan, tidak butuh uangmu. Telepon ayahmu coba, kartumu sudah diblokir. Apa? Ada apa ini? Keluarga kita bukan patung, ayahmu tentu saja merasakan tekananku. Baik. Aku akan antar makanan untuk Tuan Zhao. Wanru, ini pria yang kamu lihat. Sekarang demi uang, dia juga harus mengalah, kan? Lihat, berani gak kamu sombong lagi? Kali ini aku akan buat kamu tinggal di toilet. Ayo. Aduh. Tahu Anda suka kacang tanah goreng, jadi goreng khusus untuk Anda. Apa nih yang Lin lakukan? Adegan apa ini? Mengapa mengantar makanan untuk musuh cinta? Bagus. Tapi aku mau kamu suapin.
Cepat makan nanti kamu sakit perut. Tidak bisa, perutku sakit. Toilet di mana? Toilet curing. Dengan statusku, kamu suruh aku ke toilet. Kalau mau ke toilet umum, harus ke kota, 5 km dari sini. Tidak tahu apakah kamu bisa menunggu? Ada apa denganmu? Mau cobain sesuatu yang lebih seru? Apa ini mau? Biar aku. Apa ini mau? Biar aku. Di mana Pak Zhao? Apa itu? Ya ampun, apa yang meledak? Cepat lihat, Pak Zhao baik-baik saja, kan? Itu Pak Zhao. Pak Zhao kemana lagi? Pergi survei pupuk ya? Bajingan, pasti kamu yang menyalakan petasan, kan? Saya cabut investasi. Ingin semua pemegang saham cabut investasi. Gimana? Semua proyek kita bisa hancur. Changlin, cara berpikir sempit sekali. Kok bisa lempar kotoran ke investor? Jadi rumit jadinya. Pasti ada kesalahpahaman. Pak Zhao, tolong jangan marah. Ayo, saya antar untuk membereskan. Tidak perlu. Hari ini kalau kamu tidak beri, aku akan menikah. Kalian semua akan kacau. Tanpa kamu, proyekku tidak jalan. Kamu kira ayah blokir kartuku? Aku kasih tahu. Kami hanya pura-pura sama kamu. Sejak kamu datang, aku sudah tahu niatmu. Betul. Kami hanya berakting denganmu saja. Menyebalkan. Klien misterius ini ternyata Zhao Shibin lagi. Aku sudah menduga itu dia. Tapi jangan kesal, kita bisa main sandiwara dan kasih dia pelajaran. Aku, Liu Wanru, istri Li Chenglin, menantu Li Jiachun. Aku umumkan, proyek kebangkitan desa ini, aku Liu Wanru yang danai sepenuhnya. 20 juta. Akan membuat Li Chenglin sebagai kepala proyek, biar semua orang di desa dapat untung. Baiklah, sudah. Luar biasa. Li Chunglin Ingatla ini. Dia akan jadi milikku cepat atau lambat. Pak Liu. Saya bersulang untuk Anda, terima kasih atas kontribusi Anda untuk desa kami. Apakah ini disebut bersulang bersama? Hahaha. Anakku, malam ini jangan tidur di kamar tamu lagi. Aku bisa melihat. Wanru tulus padamu, jangan abaikan dia. Jangan tegang, tidak akan melakukan apa-apa. Hanya ngobrol santai. Kalau ada angin, cepat keluarkan. Wanru menunggu kembali. Kamu nggak berpikir Wanru benar-benar suka padamu, kan? Dari kecil dia sudah jadi putri kaya. Demi kamu, dia meninggalkan keluarganya yang kaya dan datang ke desa terpencil ini bersamamu. Kamu rasa kamu bisa memberi dia kehidupan yang makmur dengan kemampuanmu?
Aku akan berusaha membuktikannya. Berusaha. Dia bisa mengeluarkan 20 juta. Seberapa keras harus berusaha menyamainya? Aku cuma bisa bilang kamu nggak pantas. Malam ini Cheng Lin tidak akan menolak. Kuharap bisa menjadi istri sejati kamu. Kenapa ketuk pintu? Langsung masuk saja kan bisa. Wanru, ini gawat, Cheng Lin dia kabur, kamu lihat. Aduh, harus bagaimana ini? Wanru, pertemuan kita adalah kebetulan yang indah. Saya berharap saya orang kaya, jadi saya bisa menerima perhatianmu dengan terbuka. Tapi saya tahu, saya hanya orang bodoh yang mengira herbisida itu pestisida. Langitmu terlalu luas, saya tak bisa menggenggamnya. Saya harus menciptakan hidup saya sendiri, saat itu saya pasti akan merebutmu. Li Cheng Lin, kamu pikir kamu bisa kabur? Halo. Mulai langkah pertama rencana mengejar suami. Maaf, kamu tidak memiliki pengalaman kerja yang relevan, kami tidak bisa menerimamu. Maaf, kami hanya menerima lulusan magister. Tingkat pendidikanmu terlalu rendah. Bro, sudah begini masih pakai jas. Wawancara pengemis ya? Kamu tahu apa? Ini disebut profesionalisme. Bro, benda ini untukmu. Kamu hidup lebih buruk dariku. Sekarang ini, tidak punya uang bahkan diremehkan pengemis. Sayang, ada pengemis. Anak muda ini kasihan sekali. Kenapa? Saya bukan pengemis. Nggak apa-apa, siapa sih yang nggak pernah susah? Ambil uang ini buat makan enak, ya? Pak Liu, perlu langsung bergerak? Lakukan secara sembunyi, jangan biarkan dia tahu. Wah, Ini Raja House Husband, Pak Li, kenapa ngemis di sini? Ini yang saya ceritakan, Li Cheng Lin, Pak Li, penanggung jawab pembangunan pedesaan. Raja Manja Terkenal. Pak Liu kasih kamu 20 juta sebagai mahar. Gimana, udah habis semua? Ini buat kamu, biar gak mati kelaparan. Liu Wanru harus jadi janda untukmu. simpan buat operasi plastik. Lihat kamu kayak jomblo. Penjilat tidak tahu malu, berani ngelawan aku. Ya, aku memang penjilat. Tapi lebih baik daripada kamu yang dikhianati, gimana Xia Lulu kabur bawa uang, kan? Liu Wanru sekarang bahkan tidak akan melirikmu. Pukul aku. Kalau ada masalah, aku yang tanggung jawab. Oh, Hari ini akan kuberitahu arti dari aturan. Giliranmu. Giliranmu. Kalian mau bawa aku kemana?
Aku yang dipukuli. Tuan Li, mohon tunggu sebentar di sini. Ini apa sih? Perusahaan ini. Lokasi ini, renovasi ini. Ini perusahaan besar. Allô Pak Li. Selamat datang wawancara di perusahaan Bukan. Wawancara? Kapan janji? Pak Li. Apa pendapat tentang pasar derivatif finansial? Derivatif? Anda berbicara tentang varietas baru kacang panjang atau terong? Bicara tentang pertanian. Apa pendapat Anda tentang perkembangan pertanian saat ini? Pertanian itu menanam. Menanam saya paham. Menanam harus dengan menggali dalam dan menanam dalam. Menyiram air harus sering, dan herbisida jangan dipakai seperti pestisida. Bibit bisa mati. Jika berinvestasi dalam proyek pertanian, bagaimana memastikan Itu mudah. Buka warung bakar-bakaran di dekat peternakan ayam. Dari sana bisa mandiri. Kotoran ayam untuk tanam sayuran, daun sayur buat pakan ayam. Itu yang disebut ekonomi sirkular, kan? Selama, onda diterima. gaji bulanan 50 juta? Apa salah ketik nol kebanyakan? Gaji ditentukan bos. Dia bilang Anda layak harganya segitu. Boleh tanya siapa nama bos? Jangan bilang itu Li Wanru. Bos kita biasanya rendah hati, jarang mengungkapkan nama. Kalau tidak ada masalah, besok mulai kerja saja. Besok mulai kerja? Belum siap. Datang saja sudah cukup. Ada hal baik seperti ini? Seperti menunggu keberuntungan jatuh dari langit. Rp50.000. Kali ini, Li Chenglin tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Ah, Anak sudah menyiram pohon uang 8 kali. Daunnya hampir rusak karena basah. Dengar katanya kemarin dia menyiram dengan kopi, bagian administrasi harus mengganti 10 pot kaktus sepanjang malam. Bro. Perlu bantuan buat tabel gak? Aku jago pakai Excel. Gak perlu. Kalau ada yang butuh bantuan, panggil aku saja. Hello PAK Zhao. Lagi-lagi dia. Sialan. Anak muda, sebenarnya ada apa sih? Pak Sao, Pak Liu sedang di luar negeri. Mungkin tidak sempat bertemu Anda. Kalau begitu beri tahu dia. Entah lakukan pertemuan video. Atau saya akan menarik dana. Wah, Bukankah ini nyaman? Kembali ke profesi. Saya diterima dari lamaran sendiri. kuma kamu? Dipekerjakan oleh Liu, tanpa dia bisa masuk? Gawat, Pak Li mungkin akan tahu. Kalau tahu, dia pasti kabur. pesan helikopter cepat. Sekarang, segera, secepatnya. Di kontrak kerja tertulis gaji 50.000 per bulan, tugasnya menyiram bunga. Pelihara anjing lebih berguna. Pantas setiap hari lep mehr. Ternyata dari bagian kebersihan. 50.000 per bulan hanya untuk ini. Enak makan hasil ngapak? Perlu ajaran cara menjilat piring? Berlutut, ambil semua ini, milikmu semua. Jangan cari masalah, Zhao Shibin itu terkenal susah dihadapi. Habis sudah, dewa berkelahi, rakyat menderita. Siapapun dari kalian yang berani membantunya, besok langsung balik bersihkan toilet. Bantah aku, coba ngomong lagi satu kata saja. Berani taruhan aku akan usir kamu. Mau mukul aku? Ayo sini mukul. Kalau berani mukul, balik dan teruskan jadi peminta-minta.
Zhao Shibin. Hebat juga ya. Liu Wanru. Benarkah itu kamu? Wanru, akhirnya mau bertemu denganku. Jadwal Pak Liu sangat padat. Bulan depan saja ya. Lepaskan, Wanru. Mari makan malam bersama, Wanru. Budaya grup Liu adalah bersatu dan saling menyayangi. Hari ini saudara kita dibully, kalian semua cuma duduk menontonnya. Bonus bulan ini dipotong. Aduh, PAK Liu. Ikut aku ke kantor. Sudah lama tidak bertemu. Kamu tidak sedikit pun merindukanku. Sepertinya akhirnya kamu belajar. Jadi, pekerjaan itu kamu yang atur. Aku lihat kamu diabaikan pengemis. Apa aku bisa diam saja? Ini apa maksudmu? Aku sudah bilang mau mandiri, aku mundur. Diam. Dulu kamu pergi tanpa suara. Kamu tahu berapa lama aku mencarimu? Bukankah cuma ingin cari uang? Di sini dengan saya. Saya. SST. Saya tahu yang ingin kamu katakan. Saya memperlakukan kamu sama seperti rekan kerja lain. Kalau tidak bisa bekerja baik, keluar. Janji saya, tidak ada perlakuan istimewa. Baik. Saya janji padamu. terlambat 15 menit, akan dipotong gaji 3 kali lipat sesuai aturan. Pak Manajer, rumah saya jauh, saya tidak sempat naik kendaraan. Boleh ini kali potong, saya pastikan tepat waktu lain kali. Ini aturannya. Kalau kali ini saya kasih kelonggaran, nanti siapa lagi yang akan datang tepat waktu? Lihat saja nanti. Benar-benar banyak masalah. Aduh, PAK. ada apa ini? Orang baru ini, baru datang sudah telat. Saya bertindak sesuai peraturan. Mengurangi 3 hari gajinya, siapa sangka dia masih berani membantah. Saya tidak melakukannya. Mulai hari ini, Anda bukan lagi manajer personalia. PAK Liu. Saya bertindak sesuai aturan. Saya rasa. Maksud manajer Liu adalah memberikan promosi dan kenaikan gaji kepada Anda. Anda yang penuh dedikasi dan tanggung jawab adalah contoh yang patut kami tiru di Liu Group. Terima kasih, Pak Liu. Ya. Naik pangkat, pergi urus administrasi. Jangan lupa terima kasih Selamat Pak Wang. Terima kasih Pak Liu. Aturan baru jam kerja dimundurkan 1 jam. Tidur cukup baru datang. Suamiku, semua udah aku lakukan sesuai perkataanmu, gimana hasilnya, lumayan kan? Maafkan saya. Belum terlalu mengenal perusahaan, soalnya perusahaan ini memang besar sekali. Orang desa tidak terlalu memperhatikan waktu. Kenapa? Bertani juga harus tunggu lampu merah ya? Pak Li berdiri sambil melapor. Toh orang desa kaki-kakinya kuat. Semua, beliau ini. Spesialis pertanian yang ditunjuk langsung oleh Pak Liu. Mari kita dengar pendapatnya. Pak Li. Data kamu ini. Bilangan satu babi bisa menyokong 3 pekerjaan. Iya. Benar. Pakai kotoran babi buat tanam sayur. Daun sayur kasih makan babi. Bisa tarik lebih banyak turis ke desa buat nikmatin keseruan tangkap babi. Contohnya Pak Zhao. Elit masyarakat gini, nangkap babi pasti lebih cepat daripada tanda tangan kontrak. Pak Li invest di proyek begini, duitnya kebanyakan. Tarik investasi harus tarik investasi. Semua orang, lihat sini.
Ini adalah aplikasi Bapak Zhao untuk peternakan babi pintar yang diinvestasikan tahun lalu. 1 tahun rugi 80 juta. Anda bahkan belum pernah ke kandang babi. Bagaimana bisa menghasilkan uang? Kampungan, kamu tahu apa sih? Pak Zhao, tidak ada gunanya. Kamu suka menyombong, suka pamer, kan? Hari ini, aku akan merendahkan sombongmu. Kamu datang, aku mulai siaran langsung. Pak Zhao. Cassini. Bilangan Li Chenglin tidak ingin aku urusin. Apakah hati laki-laki seperti jarum di dasar laut? Mungkin dia khawatir kamu terlalu cemas tentang dia. Dia bilang aku tidak ikut rapat, aku takut Chao Shibin beri masalah. Kalau kamu benar-benar khawatir, aku bisa cek rekaman untuk kamu. Tenang, aku tidak akan memberitahunya. Zhao Shibin, kamu bakal kena. Nggak bisa, Pak Liu, kalau Anda pergi, Li Chenglin pasti nggak senang. Nggak peduli lagi. Ganggu pria saya, mati saja. Berhenti. Menyerah atau tidak? Saya kasih tahu, hari ini Liu Wanru datang pun nggak bisa selamatkan kamu. Saya harus mainin kamu. Menyerah. Pak Zhao berkali-kali ngejar Pak Liu kayak anjing penurut, kasih lebih, tapi Pak Liu nggak peduli sama sekali. Saya benar-benar kagum. Lihat semuanya. Pria simpanan naik posisi merebut istri orang lain. Dulu kamu nekat ngerampas pernikahan. Sekarang hidup numpang sama istri. Pantas aja Pak Liu atur jam kerja buat dia. Gajinya 5 juta, kerjaannya siram tanaman. Ternyata relasi. Apa? Semua relasi dari menjilat. Aku kasih tahu, meskipun Liu Wanru suka kamu, tetap nggak berguna. Kalian beda level, dia di atas, kamu di bawah. Cuma cocok jadi anjingnya. Ingatannya Pak Zhao benar-benar payah. Dulu itu siapa ya yang dikejar anjing sampai keluar kampung? Berhenti semuanya. Pak Zhao marah besar. Biar aku bantu padamkan api. Kamu gila. Barusan bagaimana menyemprotmu, sekarang semprot balik. Barusan. Siapa lagi yang berani mengganggu Li Chenglin? Pak Liu, aku sendiri. Aku akan bicara dengan jelas. Li Chenglin, orangku. Siapapun yang berani mengganggunya akan jadi musuh bebuyutan dengan Li Wanru. Mengumumkan penarikan investasi dari grup Liu, menyerahkan proyek kepada cepat atau lambat akan gagal. Kalian juga berpikir begitu. Sekelompok pecundang. Siapa bilang dia punya hubungan dekat? Rapat selesai. Chenglin. Apakah kamu menyalahkanku? Aku benar-benar khawatir padamu. Aku tidak bisa diam melihat mereka membulimu.
Aku tahu kamu tidak ingin diperlakukan berbeda. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Kamu bagiku adalah orang yang paling istimewa. Wanru. Terima kasih. Itu yang seharusnya aku lakukan. Aku sangat menghargai perhatianmu padaku. Tapi, aku benar-benar ingin membangun karierku sendiri. Aku tidak ingin disebut sebagai orang yang bergantung pada orang lain. Jadi, bisakah untuk sementara tidak mengumumkan hubungan kita? Baik. Hari ini Pak Li kenapa marah sekali? Pohon keberuntungan sudah dipangkas sampai gundul. Dengar-dengar pagi ini dia bertengkar dengan Pak Liu. Katanya tidak mau makan dari koneksi. Li Chenglin. Laporan minggu lalu ada 3 data salah, potong setengah bulan gaji, semua tim proyek terkait lembur malam ini. Pak Liu benar, malam ini saya lembur perbaiki. Adegannya cukup meyakinkan. Ada keberatan. Tidak ada. Aku suka lembur. Pasangan bertengkar, kenapa harus libatkan kita? Apa yang dikatakan tentang prosedur resmi dan uang lembur? Perusahaan mendadak putuskan uang makan lembur 500 per orang, gaji 3 kali lipat. Tak ada hubungannya dengan si bodoh tertentu. Pak Liu hebat. Yang buat salah cuma pantas makan ini. Semua yang lembur hari ini dapat bonus besar. Pak Liu hebat. Menghabiskan banyak uangnya. Bantu kamu bangun hubungan baik. Nikmati makanan dan minuman. Baik. Aduh, Maaf Pak Li, biar saya bersihkan. Aku bisa urus sendiri. Xiao Mai. Berani deketin prianya Pak Liu. Kamu gak takut dipecat ya? Aku cuma merasa Kak Chenglin orang baik. Tidak seperti orang lain. Yang cuma bisa pakai kekuasaan menekan orang. Kak Chenglin, kakiku sakit sekali. Bisa antar aku ke ruang medis? Pak Wang, cepat. Jangan buatku kena masalah, aku nggak berpihak. Kak Chenglin, aku nggak bisa jalan. Bisa gendong aku? Pak Li, pergi saja ya. Kami tidak. Memberitahu PAK Liu. Oh, baiklah. Pak Liu, apakah ini masker baru yang dikembangkan?
Ya, bisa mengatasi teh hijau. Beli 10 kotak, semua karyawan gunakan. Hari ini selesaikan laporan keuangan 10 tahun cabang global, salah satu angka. Langsung kirim ke cabang Afrika Tambang. Pak Liu, posisi saya adalah pengembangan produk. Ini harusnya diserahkan ke keuangan. Apakah kamu sedang mengajariku bekerja? Kalau nggak bisa, pergi aja. Ya. Kalau nggak bisa kerja, pergi aja. Bang Chenglin, aku beneran nggak bisa ngitung nilai tukar. Aku bantu, kita bagi 2 aja. Ada masalah, tanya aku aja. Pasti Bang Chenglin. Bang Chenglin, maaf banget hari ini, aku nyusahin kamu. Gak apa-apa, namanya juga kerja bareng kan saling bantu. Dari kecil aku cuma sendirian. Selalu tinggal dengan paman. Lalu datang ke kota sendirian untuk bekerja. Aku merasa seperti rumput kecil tanpa akar. Sampai aku bertemu denganmu. Aku hanya membantumu membuat tabel. Mungkin bagimu itu sepele, tapi bagiku ini pertama kali merasakan kebaikan orang lain. Kamu benar-benar pahlawan bagiku. Saya tidak sehebat itu. Serius dengar kamu dan Pak Liu. Apakah itu benar? Itu sulit untuk dijelaskan. Itu saja sudah habis. Hailen. Boleh aku mengejar kamu? Di kantor tidak boleh pacaran. Tidak kasih tahu waktu pelatihan masuk? Apakah Pak Liu sebagai ketua mau menggoda bawahan di depan umum? Kapan menggoda bawahan? Jangan memfitnah. Seluruh perusahaan sudah tahu. Suka Li Jinglin, dia tidak suka kamu. Dia lejang. Kenapa tidak boleh mengejarnya? Kamu tetap tidak boleh. Aku memecatmu sebagai ketua. Jangan. Xiao Mei kan sendiri di tempat asing. Kamu bilang dia dipecat. Bagaimana dia bisa hidup sendiri di sini? Kamu ini jomblo, kan? Kita kerja dulu. Masih banyak kerjaan, kerjakan dulu. Picture. Li Qinglan itu bodoh. Kita yakin ingin menghadapinya? Aku kasih kamu uang bukan untuk memuji dia, cepat selesaikan. Baik, mengerti. Tenang, jangan marah. Saya menelepon untuk memecatnya segera. Berani bersaing denganku untuk pria, tidak takut mati. Dia cuma gadis kecil saja, jangan terlalu dipikirkan, benar-benar tidak ada apa-apa. Hati kamu hanya untukku. Benar-benar tidak bisa apa-apa sama kamu. Kak Qingwen. Aku ingin bicara denganmu. Apa yang terjadi? Laporan keluar masalah lagi? Aku dikirim oleh Zhao Shibin. Memintaku berpura-pura suka padamu, memprovokasi hubunganmu dengan Pak Liu. Tapi aku sama sekali tidak menghabiskan uang di sini. Aku tak mau menipumu. Kau orang paling tulus yang pernah kutemui. Tidak apa-apa, terima kasih sudah memberitahuku. Trik Zhao Shibin seharusnya sudah kuduga. Apa kamu akan memberitahu Pak Liu? Aku pikir. Dia mungkin menebaknya dulu. Apakah Pak Liu benar-benar ingin menangani Xiao Mei? Menurut kebijakan perusahaan, yang membocorkan informasi bisnis diberhentikan.
Tapi berikan dia gaji ekstra 3 bulan sebagai uang tutup mulut. Kenapa dia dipecat? Dia hanya pion yang digunakan oleh Zhao Shibin. Kebijakan perusahaan jelas. Pembocoran rahasia bisnis dihukum keras. Apakah kamu sedang mengajari saya berbisnis? Iya. Aku mengajarmu menjadi orang baik. Pernah terpikir kalau dia terdesak akan bagaimana? Kamu kira jadi orang suci selesaikan masalah. Kalau hari ini tidak pecat dia, besok seluruh perusahaan berani jadi pengkhianat. Lebih pilih peduli orang baru dikenal. Tidak pernah pedulikan aku. Apakah Wanru di rumah? Baik. Wanru. Aku dengar kamu gak enak hati hari ini. Aku khusus bawakan anggur merah untukmu. Wanru. Kamu bilang demi bocah itu layakkah? Ah, aku tahu. Aku kabur dari pernikahan, itu salahku. Tapi percaya, aku sekarang sudah berubah. Kamu bilang ada urusan bisnis, jadi aku datang. Jika ini yang kamu bicarakan, maaf, aku tidak akan menemanimu. Sak Susi. Sekarang akhirnya kamu tetap jatuh ke tanganku kan? Aku datang. Kamu berpikir dia akan datang menyelamatkanmu. Mungkin di kantor, berlagak seperti orang suci. Enya. Zhao Shibin. Berkali-kali mengacaukan rencana saya. Hari ini aku akan menghabisi kamu. Aku ingin lihat kamu punya kemampuan itu hari ini. Aku kasih kamu kesempatan dulu. Pasangan sialan, pasti akan kena karmanya. Kamu jelas peduli padaku. Kenapa selalu menjauhiku? Aku antar kamu ke rumah sakit. Li Chenglin. Kamu lebih pengecut dari Zhao Shibin. Wanru. Sebenarnya aku tahu kamu baik padaku. Aku tahu semuanya. Hanya saja aku tidak ingin menjadi bebanmu, aku juga ingin jadi sandaranmu. Jadi, bisa kasih aku kesempatan gak? Li Chenglin. Di duniamu, martabatmu lebih penting daripada perasaanmu. Aku nggak tahu harus kasih kamu berapa lama lagi. Aku nggak bisa menunggu lagi. Pergilah. Hai. Sudah dengar belum? Pak Liu siap menikah ya? Bucan Dangan Li Changlin. Quand? Pantas saja dia mau mengundurkan diri. Ternyata jadi resmi ya. APA, Dengan brengsek itu, Zhao Shibin.
Duh, bunga cantik jatuh ke pupuk. Tidak mungkin. Kamu dengar dari siapa? Kamu lihat di mana? Dia nggak mungkin nikah sama brengsek itu. Di media sosial Pak Zhao. Li Wanru. Apakah kamu mau menikah dengan Zhao Xibin? Masuk ke kantor direktur. Tanpa ketuk pintu dulu, Jadi, agar kamu bisa menjauh dari saya, kamu rela mengorbankan dirimu untuk menikahi si brengsek itu? saya menikah dengan siapa? Perlukah melapor ke seorang karyawan kecil? Kamu gila. Kamu tidak tahu dia siapa? Bukankah kamu selalu bilang aku dingin? Ini jalan yang harus kupilih. Wanru. Kalau kamu terus menunda, Dewan Direksi akan mencopotmu. Usaha keras bertahun-tahunku akan diserahkan begitu saja. Tubuhku ini juga tidak bisa bertahan lama. Apakah kau akan membiarkanku mati dengan penyesalan, Wanru? Anda dapat yakin. Aku pasti akan membiarkan Wanru menikah dengan keluarga Zhao dengan terhormat. Aku menikah. Kami belum menerima sertifikat. Saya masih lajang. Siapa yang harus saya nikahi? Apakah kamu peduli? Semoga kamu kebahagiaan. Dia tidak mau. Aku mau. Aku bukan demi semua orang, aku demi kamu. Li Chenglin. Kamu itu pecundang. Pecundang. Orang sudah pergi, kamu masih butuh keberanian. Masih butuh harga diri. Kali ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Wanru. Apalagi yang kau tunggu? Waktu yang baik sudah lewat. Jangan tunggu lagi, dia tidak akan datang. Ayo pergi. Wanru. Kamu cantik sekali hari ini. Tuan Zhao. Apakah kamu bersedia menikahi pengantin cantik di sampingmu menjadi istrimu, baik dalam keadaan miskin maupun kaya? Saya bersedia. Aku tidak membiarkanmu sendirian. Nyonya Liu, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Zhao di samping Anda sebagai suami Anda, dalam suka dan duka, kaya atau miskin, seumur hidup tidak berpisah? Saya. Hehehe. Apa yang kamu tunggu? Cepat katakannya. Li Chenglin. Apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Wanru, katakanlah. Katakan bahwa kamu Ada apa ini? Jangan-jangan pengantin mau kabur. Aku. Dia nggak mau. Akhirnya aku bisa dapetin kamu. Dari dulu, udah dapetin aku. Kali ini aku nggak akan lepaskan kamu lagi. Kalian.